tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi fatahliku. Rawahu Abu Shaykh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah, fikirkanlah apa yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru fillah, jangan kau memikirkan Allah. Fatahliku, maka kau akan hancur, akan binasa. Hadis riwayat Abu Shaykh. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Nabi memerintahkan kita untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan. Karena dengan kita memikirkan apa yang Allah ciptakan, kita akan menemukan Allah dengan kekuasaannya, dengan kemahaan yang maha. Kita baru bisa sampai ke sana ketika kita melihat apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah buat. Ya, tapi jangan pernah kamu berpikir memikirkan Allah. Zat Allah seperti apa? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian kamu berpikir tangan Allah itu sama dengan kita akan hancur, akan binasa. Ya, karena kita nggak sampai ke sana. Otak kita, pikiran kita, nalar kita nggak akan sampai kepada zat Allah yang kita pikirkan. Bentuknya seperti apa kita nggak akan tahu. Maka yang diperintahkan oleh Nabi adalah pikirkanlah apa yang Allah ciptakan. Maka di dalam Al-Quran pun Allah selalu menganjurkan kepada kita, dan Allah seringkali bersumpah terhadap apa yang Allah ciptakan. Wal asri, demi waktu. Allah bersumpah terhadap waktu. Waktu itu siapa yang menciptakan? Allah. Nanti ada waktu yang tidak ada waktu lagi, di mana di akhirat itu waktu itu sudah tidak berlaku lagi. Karena nanti waktu di akhirat itu tidak seperti yang kita bayangkan waktu yang ada di dunia. Karena waktu itu adalah ciptaan Allah. Ada. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ada. Siapa yang menciptakan ada? Allah. Ya. Bahkan sebelum ada itu ada, Allah sudah apa? Ada. Paham gak ente? Ya, jadi kalau kita memikirkan apa yang Allah ciptakan, kita semakin dekat, kita semakin tahu dengan kekuasaan Allah. Tapi jangan pernah dan jangan coba-coba kita memikirkan Allah. Zatnya seperti apa, maka sifat-sifatnya perlu kita tahu. Nama-namanya perlu kita tahu. Wujud, idam, bako, mukhalafatul lil qiyamuhu binafsi, itu sifat-sifat Allah. Dan nama-nama Allah perlu kita tahu. Bahwa sebelum Anda memikirkan Allah, lihat nama Allah. Allah itu sudah, dari nama-nama Allah itu sudah menunjukkan zat Allah itu seperti apa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Terus dari 99 asma Allah, maka akan Anda tahu Allah itu seperti apa. Dia adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang maha dari segala yang maha, Tuhan yang sangat berkuasa. Maka kau akan bisa mendapatkan itu ketika kau memikirkan apa yang Allah ciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk melihat. Afala yanzuruna ilal ibil, tidakkah kau lihat bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah? Ketika Anda mendalami, Anda mengkaji, menggali,
binatang yang paling ajaib yang Allah ciptakan, binatang yang paling dekat dengan kehidupan manusia, binatang yang paling kuat menanggung beban, binatang yang paling bersahabat dengan manusia. Itu onta Allah ciptakan. Maka kau akan kenal Allah. Bagaimana Allah memberikan keistimewaan terhadap onta tadi yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Lihat, onta, binatang yang paling bersahabat dengan manusia, binatang yang paling kuat, binatang yang bisa mencium baunya air. Jadi ketika onta itu dijadikan sebagai binatang padang pasir, di mana air begitu sulit, dan kau kalah dengan onta dalam penciuman mencari air tadi. Di mana jarak 10 mil, onta itu bisa mencium adanya air di mana. Dan itu ciptaan Allah. Pikirkan apa yang Allah ciptakan. Bagaimana onta bisa menyimpan kandungan air cukup untuk waktu jangka 2 bulan. Dia nggak minum lagi. Kita 2 hari nggak ketemu air aja Pak, mati mungkin. Sehari aja kita nggak ketemu air, tenggorokan kita kayak apa. Tapi ternyata onta tidak demikian. Bagaimana onta, binatang yang paling pasrah ketika disembelih. Tidak perlu banyak orang untuk menyembelih onta. Cukup 10 ekor onta, 1 orang yang menyembelih, dan tidak sampai 5 menit selesai. Ini kelebihan onta. Belum lagi, selain daripada onta, apa kamu harus lihat apa yang Allah ciptakan. Wa ilas sama'i kaifa. Bagaimana Allah jadikan langit dengan ketinggian yang sangat luar biasa. Allah tinggikan langit dan kau tidak akan sampai untuk melihat langit. Yang kau lihat itu baru alam semesta, belum sampai ke langit, belum jagat raya. Ya, yang kita lihat itu baru bumi, matahari, dan kemudian ada bintang yang tidak terjangkau dengan mata kita, dan di situ belum kita ketemukan langit. Masih jauh lagi langit, rufiat, ditinggikan oleh Allah. Di atas galaksi ada lagi kumpulan galaksi. Di atas kumpulan galaksi ada lagi jagat raya. Ada lagi superclass black hole titik hitam. Baru di atas itu ada langit yang pertama. Sampai hari ini ilmuwan manapun gak bisa. Dengan alat secanggih apapun mereka tidak sampai untuk melihat langit. Karena rufiat, ditinggikan oleh Allah. Coba kau pikirkan. Baru kau akan melihat bagaimana keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana planet-planet itu terus beredar pada garis orbit dan tidak bertabrakan antara satu dan yang lainnya. Bahkan ketika ada planet yang sudah tua dikumpulkan di dalam satu titik, black hole titik hitam, jatuh ke situ. Terjadi apa planet tadi? Tidak mencelakakan kehidupan jagat raya tadi. Itu yang Allah ciptakan. Masya Allah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu diciptakan oleh Allah. Ketika gunung itu diciptakan oleh Allah, terjadilah kehidupan di dunia ini. Kalau tidak ada gunung Pak, kita nggak bisa hidup di dunia ini. Maka bumi akan bergoncang, bumi akan bergerak tidak beraturan. Dia akan ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Maka gunung itu dijadikan fondasi oleh Allah sebagai kekuatan bumi tadi. Ini kalau nggak ada tiang ini Pak, ini masjid rubuh. Maka gunung kalau nggak ada tiang dia akan bertabrakan antara satu planet dengan planet yang lain. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sufihat. Bagaimana bumi dihamparkan buat kehidupan kita. Bumi yang tidak terlalu keras dan bumi yang tidak terlalu lunak sehingga bisa ditempati oleh manusia, didiami oleh manusia. Andai kata bumi terlalu keras, maka bumi ini tidak akan bisa ditanami. Andai kata terlalu lunak, tidak bisa ditempati. Itulah ciptaan Allah yang harus kau pikirkan. Baru kau akan bisa menemukan Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillah. Ciptakan, pikirkan, tafakkaru fil khalqillah, apa yang Allah ciptakan, wala tafakkaru fillah, jangan memikirkan Allah. Maka kamu akan fatahlik, kamu akan rusak, kamu akan binasa, kamu akan hancur. Pernah enggak antum terbersit dalam pikiran, sebelum Allah ini ada di mana? Ada siapa? Pernah enggak kepikir?
Sebelum Allah ini ada, terus Allah dari mana? Iya kan? Kalau ente kan jelas, ente ada karena ada bapak, ibu. Tapi Allah itu ada di mana? Dan di mana Allah mulai ada? Yang paling gampang kan? Paling mudah. Sebelum kalimat itu ada, berarti Allah sudah apa tadi? Pokoknya udah ada Allah udah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Dia tidak perlu pembantu, dia tidak perlu teman, dia tidak perlu pendamping. Allah sendiri. Ahad, ahad, ahad. Allah yang satu. Dan kalau kita terus memikirkan itu, Pak, ini kita akan rusak, hancur. Maka na'udzubillah bisa jadi kufur ente. Karena tadi kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Allah yang tidak terikat dengan dimensi waktu dan tempat. Kita sholat, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dhamirnya dhamir mukhatab. Yang diajak bicara ada di depan kita. Berarti waktu kita sholat ada siapa di depan kita? Ada Allah. Nanti di masjid sana ada orang sholat lagi, di depannya ada siapa? Ada Allah lagi. Berarti Allah ada banyak. Allah ada banyak. Tadi kan di masjid sana ada Allah lagi sholat maghrib isya. Di masjid ini ada Allah di depan kita. Di masjid Hayatul Akbar ada Allah, di Islamik ada Allah. Kok Allah ada di mana-mana? Berarti Allahnya ada berapa? Bukan Allahnya besar begini. Nah ini udah mikir ke sono tadi. Udah mikirin Allah besar jadi Allah tidak terikat oleh dimensi waktu dan tempat. Karena waktu dan tempat itu ciptaan siapa? Allah. Masa Allah terikat dengan yang Dia ciptakan? Paham di sini? Gak usah jauh-jauh dah. Ini ciptaan manusia nih. Ente ngerekam mana nih? Nanti orang ngelihat di YouTube sono. Di YouTube apa di Facebook? Di YouTube. Ada saya nggak di YouTube hari ini? Iya. Di sini ada saya nggak? Ada. Terus orang yang buka YouTube di sana ada saya juga nggak? Ada. Yang di misalnya di Jawa dia buka YouTube ada saya juga nggak? Ada. Saya ada di mana? Saya ada di mana? Ada di YouTube ente bilang. Ada di sini. Tapi dengan alat yang seperti ini saja udah terjawab semua. Ini ciptaan manusia. Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak terikat oleh dimensi waktu dan tempat. Maka sampai ana inda dhanni abdi bi. Sampai Allah mengatakan aku ini ngikutin apa yang kamu rasakan. Sampai di perasaan ente Allah ada di situ. Itu perasaan, nggak ada waktu, nggak ada tempat, itu perasaan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti apa yang kau sangka. Aku mengikuti perasaanmu. Kalau kau dekat dengan aku dengan perasaanmu, aku dekat. Tapi apabila kau merasa aku jauh, aku pun akan jauh. Itu bisa bayangkan. Maka itu yang dibikin lagu oleh siapa? Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jadi ada di mana Allah? Enggak ada terikat dengan jauh dan dekat tadi. Ya. Makanya kalau ada yang bilang Allahmu lemah, perlu dibela, dia belum baca akidah seperti itu. Ya maklumin aja lah, ya orang nggak ngerti ngomong seperti itu, seakan-akan melecehkan Allah kita, ya sudah. Dia akan berhadapan nanti dengan ucapannya, dia akan berhadapan dengan kata-katanya. Jangan bermain-main dengan kata-kata. Dia menganggap Allah lemah, ya sudah. Nanti Allah akan membuktikan kekuatannya. Tapi di sini jadi pelajaran buat kita. Awas, hati-hati ketika kita berbicara tentang Allah. Bahkan memikirkan Allah saja kita dilarang. Karena kita nggak akan kuat dengan kekuasaan Allah. Kita nggak akan pernah mampu
untuk melacak, untuk menjelajahi bagaimana kemahaan Allah tadi. Cukup pikirkan apa yang Allah ciptakan. Itu yang bilang Allah lemah, Pak. Dia nggak berpikir jantungnya siapa yang menggerakkan, ginjalnya siapa yang menjaga. Ini kan cuma soal politik saja. Karena ada yang ingin dicari, ada yang ingin diuber, maka dia berani berkata seperti itu dengan dalih apapun, alasan apapun tidak bisa. Coba Anda baca diri Anda. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal terhadap dirinya, maka dia akan kenal kepada Allah. Anda nggak usah jauh-jauh ngelihat, lihatlah diri Anda sendiri. Siapa yang menggerakkan jantung ini tetap berdetak, tetap berfungsi? Siapa yang menjaga ginjal kita tetap berjalan, berfungsi? Yang mengalirkan darah? Nggak mungkin. Jantung bergerak dengan sendirinya. Terus ketika jantung itu berhenti berdetak, siapa yang memerintahkan jantung itu berhenti? Ada di luar daripada diri kita yang sangat berkuasa, yang akan menentukan tadi apa yang bakal terjadi terhadap diri kita. Maka tafakkaru fi khalqillah. Fikirkanlah apa yang Allah ciptakan, wala tafakkaru fillah. Jangan kamu memikirkan Allah, karena kamu nggak akan sanggup. Kenapa kita nggak sanggup? Karena keterbatasan akal dan pikiran kita, keterbatasan nalar kita, otak kita. Bahkan semakin kita tua, daya pikir kita semakin berkurang, semakin berat kita untuk menghadapi sesuatu. Ya. Maka ini hadis buat kita menjadi apa? Akidah, ya, kekuatan buat kita. Ya, lihat jauh-jauh sampai ada bahasa Quran yang begitu indah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu, dan bintang yang ada cahayanya nyampe ke mata kita 500 tahun perjalanan cahaya. Begitu tingginya bintang tadi yang gak kelihatan dengan mata kita. Wasyajaru, dan pohon yang akarnya menghujam sampai kedalaman tanah yang kita gak bisa lihat dengan mata kita. Bahwa Anda mesti tahu bahwa bintang dan pohon itu tetap bersujud kepada Allah. Dia tetap bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Tidak mungkin pohon itu akan mengeluarkan tunas kalau dia tidak bertasbih kepada Allah. Tidak mungkin bintang itu beredar dan keluar dari garis orbit kalau dia tidak bersujud kepada Allah. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan setiap planet-planet bertasbih kepada Allah. Begitu hebatnya perbandingan Allah. Lihat, yang ada di depan matamu, pohon yang tidak terlihat dengan matamu, akarnya menghujam jauh di kedalaman tanah. Dan bintang yang juga tidak bisa kau lihat dengan matamu. Bahwa mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah selalu mengajak kita memikirkan apa yang Allah ciptakan, agar kita semakin bersyukur, kita semakin dhaif, kita semakin lemah, kita semakin tidak berdaya, dan kita tidak menjadi jumawa dengan apa yang ada pada diri kita. Bahwa kita tahu, begitu harta berlimpah, jabatan tinggi, satu diambil sama Allah, kesehatan ente, gak ada nilainya lagi tadi, harta dan jabatan kita. Benar gak? Benar. Diambil aja, sehat ente, disuruh pilih. Nih sebentar lagi kata Allah, kesehatanmu akan aku ambil, tapi tetap kamu kaya, tetap kamu berkuasa. Atau pilih, kesehatanmu tidak aku ambil, tapi kau jatuh miskin dan tidak berkuasa. Milih yang mana? Milih yang mana? Dikasih harta berlimpah, kaya raya, tapi Allah kasih sakit sama kita. Kita bilang jangan ya Allah, biarinlah hartanya hilang asal sehat. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu tuh, bahwa kita lemah. Kita nggak punya kemampuan, kita nggak berdaya. Seketika, kalau Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Sudah paham? Sudah, satu hadis saja kita baca malam ini, supaya ente bisa merenungi apa yang Allah ciptakan,
dan kita menjadi orang yang punya rendah hati, sikap dhaif, sikap lemah pada diri kita. Jangan merasa jumawa, hati-hati mengeluarkan kata-kata apalagi sudah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Tuhan. Apa yang kau cari, yang kau uber, jabatan, pamor, pengen dipuji orang, pengen kelihatan orang. Kalau Allah sudah berkehendak, antum akan nyerah. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu dengan mudah. Tapi sekali lagi buat kita, ayo pikirkan apa yang Allah ciptakan agar kita mengetahui kekuasaan Allah, kemahamauan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.